Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlianti Rostianti Aunar dari kelas Indralaya dengan NIM 06051282126050. Baiklah teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari, terutama khususnya di daerah tempat tinggal saya, yaitu di Jalan Manunggalorong Beringin 2. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan bagaimana globalisasi terhadap Pancasila. Pancasila sangat diperlukan pada masa globalisasi ini sebagai pembatas untuk memilih budaya yang dapat diterima dan bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia. Selain itu juga, Pancasila berperan sebagai alat untuk menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sejatinya merupakan ideologi terbuka, yakni ideologi yang terbuka dalam menyerap nilai-nilai baru yang dapat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup bangsa. Namun, di sisi lain, diharuskan adanya kewaspadaan nasional terhadap ideologi baru. Apabila Indonesia tidak cermat, maka masyarakat akan cenderung ikut arus ideologi luar tersebut. Sedangkan ideologi asli bangsa Indonesia sendiri, yakni Pancasila, malah terlupakan, baik nilai-nilainya maupun implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sesuai dengan pembahasan kita pada kali ini, yaitu mengenai kearifan lokal. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kearifan lokal, yang mana kearifan lokal itu merupakan secara umum kearifan lokal sendiri berasal dari kata wisdom, berarti kearifan, dan lokal, yakni lokal dari bahasa Inggris. Lokal berarti setempat, wisdom atau kearifan berarti kebijaksanaan, yang mana secara umum maka local wisdom atau kearifan setempat adalah gagasan-gagasan setempat atau lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang bertanam dan diikuti oleh seluruh anggota masyarakatnya, yang berarti kearifan sendiri ada di dalam suatu daerah setempat yang dikembangkan dan diikuti oleh seluruh warga masyarakat yang ada dalam daerah tersebut. Baiklah, masih terkait mengenai kearifan lokal sendiri, di sini dalam arti yang lain juga, kearifan lokal merupakan paduan antara nilai-nilai suci firman Tuhan dan berbagai nilai yang ada. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Nah, yang mana jika diartikan lagi, kearifan lokal sendiri merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup, karena meskipun bernilai lokal, kearifan lokal sendiri mempunyai nilai yang terkandung di dalamnya yang dianggap sangat universal, yang berarti universal itu sangat luas, karena kearifan lokal sendiri sangat luas cakupannya, seperti budaya yang ada di daerah tersebut dan lain hal sebagainya. Penjelasan selanjutnya mengenai bentuk dan fungsi kearifan lokal. Di sini bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa yang pertama nilai, yang mana nilai ini merupakan sesuatu hal yang baik dan buruk. Yang kedua itu ada etika. Yang ketiga ada norma, yang mana norma sendiri merupakan sebuah aturan yang jika dilanggar akan mendapatkan sebuah sanksi. Yang keempat ada kepercayaan, yang mana kepercayaan sendiri pasti dipunyai di setiap daerah. Yang selanjutnya itu ada adat istiadat, lalu ada hukum adat dan aturan-aturan khusus. Itulah bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat. Oleh karenanya, bentuknya yang bermacam-macam dan ia hidup dalam aneka budaya masyarakat, maka fungsinya menjadi bermacam-macam pula. Selanjutnya, mengenai beberapa fungsi
berpangkat ada sebagai petua, kepercayaan, sastra, dan pantangan, yang mana kebudayaan sendiri atau kearifan lokal pasti ada dari leluhur sampai ke zaman sekarang. Selanjutnya, yang kelima, bermakna sosial, misalnya upacara integrasi komunal atau kerabat. Yang keenam, bermakna sosial, misalnya pada upacara daur pertanian. Yang ketujuh, bermakna etika dan moral pastinya. Yang kedelapan, yang terakhir, yaitu bermakna politik. Berbicara mengenai permasalahan pada penerapan nilai Pancasila, lemahnya nilai-nilai Pancasila saat ini tentunya merupakan sesuatu yang sungguh memprihatinkan. Demikian pula ketidakpedulian generasi muda terhadap nilai-nilai kearifan lokal merupakan suatu kondisi nyata yang harus dicarikan solusinya agar kuatnya nilai-nilai Pancasila yang berbasis nilai dan kearifan lokal, yang mana generasi muda saat ini sangat mengikuti tren zaman sekarang, seperti banyak sekali generasi muda yang sangat menyukai artis-artis luar seperti Korea dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana eksistensi nilai Pancasila. Eksistensi nilai-nilai Pancasila secara kualitas adalah bersifat objektif dan bersifat subjektif. Artinya, esensi nilai-nilai Pancasila adalah bersifat universal, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang objektif dapat dijelaskan sebagai berikut. Ada beberapa poin. Yang pertama, rumusan dari sila-sila Pancasila itu sendiri sebenarnya hakikat maknanya yang terdalam menunjukkan adanya sifat-sifat yang umum, universal, dan abstrak karena merupakan sesuatu nilai. Yang kedua, inti nilai-nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia, baik dalam adat, kebiasaan, kebudayaan, kenegaraan, maupun dalam kehidupan kenegaraan. Yang ketiga, Pancasila yang tergandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat diubah secara hukum, sehingga terikat dan terlekat pada kelangsungan hidup negara sebagaimana terkandung dalam Kitab MPRS nomor 20 MPRS tahun 1966. Selanjutnya mengenai Pancasila sebagai sumber nilai. Maksudnya di sini Pancasila merupakan acuan utama bagi pembentukan hukum nasional, di mana kegiatan penyelenggaraan negara, partisipasi warga negara, dan pergaulan antar warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, bisa disebut nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sendiri menjiwai seluruh kegiatan berbangsa dan bernegara, yakni seperti nilai dasar, yang mana nilai-nilai dasar tersebut meliputi isi Pancasila karena merupakan nilai dasar. Nilai ini bersifat abstrak dan umum. Itu bisa terjadi karena nilai-nilai dasar itu bisa terus-menerus digali dan ditafsirkan ulang makna dan implikasinya. Lalu yang kedua yaitu nilai instrumental dan nilai praktis. Baiklah teman-teman semuanya, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana terkait apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam setiap nilai Pancasila. Yang pertama yaitu pada sila ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila ini terkandung nilai bahwa negara yang didirikan oleh pengejawantanan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, bahkan moral negara, hukum dan peraturan perundang-undangan, kebebasan dan hak asasi warga negara harus dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila ini terkandung
Nilai-nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab, yang mana kemanusiaan yang adil dan beradab adalah mengandung nilai suatu kesadaran sikap bangsa Indonesia terhadap moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada potensi budi nurani bangsa Indonesia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan pada umumnya, baik terhadap diri sendiri, terhadap manusia maupun terhadap lingkungannya. Nilai kemanusiaan yang beradab ini adalah perwujudan nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang berbudaya dan bermoral agama. Lalu yang ketiga ada sila persatuan Indonesia, yang mana dalam sila yang terkandung dalam nilai ini adalah bahwa negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia, monodualis, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, yang mana negara merupakan suatu persekutuan yang membentuk negara yang berupa suku, ras, kelompok, golongan, maupun kelompok agama. Semua perbedaan itu dilukiskan dalam suatu semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Lalu yang selanjutnya itu ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang mana nilai yang terkandung di dalam nilai sila ini yaitu bahwa negara sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Rakyat adalah merupakan subjek pendukung pokok negara, yang mana negara adalah oleh rakyat. Oleh karena itu, rakyat adalah saat mula kekuasaan negara, sehingga dalam nilai kerakyatan terkandung nilai demokrasi. Lalu dalam nilai sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila ini yaitu tujuan negara sebagai tujuan dalam hidup bersama, dan dalam sila ini terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama. Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan. Konsekuensinya nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama seperti meliputi yang pertama, keadilan distributif, yang mana artinya suatu hubungan antar negara terhadap warganya. Lalu yang kedua, keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara. Lalu yang ketiga, keadilan komutatif, yang mana artinya suatu hubungan keadilan antar warga satu dengan lainnya secara timbal balik. Terkait dari nilai-nilai Pancasila tadi, implementasi nilai-nilai Pancasila berbasis kearifan lokal dimaksudkan agar dalam bersikap, berperilaku, dan berbuat menyeimbangkan antara nilai-nilai Pancasila dengan kearifan lokal. Dengan demikian, terjadi sebuah harmonisasi dalam kehidupan bersama, sehingga tercipta adanya kenyamanan, kedamaian, dan hidup bersama. Secara menyeluruh mengenai nilai-nilai Pancasila dan bagaimana artinya dalam kearifan lokal sendiri, di sini saya akan menyebutkan beberapa contoh penerapan di daerah tempat tinggal saya mengenai penerapan pada nilai-nilai Pancasila. Pada penerapan pada nilai sila pertama yaitu seperti toleransi yang sangat kuat antar tetangga, yang mana karena banyaknya warga setempat yang menganut agama Islam, Cina, dan Kristen menjadi satu dalam suatu daerah tempat tinggal, menjadikan antar tetangga di daerah tempat tinggal saya harus selalu mempunyai jiwa toleransi yang kuat sesuai dengan apa yang telah diajarkan dalam sila pertama, yang mana menyebutkan bahwa ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti sebagai warga negara Indonesia kita harus mempunyai jiwa toleransi yang kuat antar sesama. Dalam penerapan nilai Pancasila tersebut, tentunya tidak semua hal berjalan dengan lancar, pasti ada sesuatu permasalahan yang ada di dalamnya. Permasalahan pada penerapan nilai Pancasila yang ada dalam daerah tempat tinggal saya, dan solusi bagaimana yang bisa diberikan terhadap permasalahan tersebut itu permasalahan yang terjadi dalam kearifan lokal Pancasila di daerah tempat tinggal saya.
kearifan lokal itu sendiri, seperti lunturnya jiwa nilai Pancasila pada generasi muda, karena seringkali terjadi adanya anak-anak muda atau generasi saat ini yang dilakukan oleh anak-anak generasi muda itu seperti merokok, meminum minuman keras pada saat adanya acara di suatu rumah, karena acara tersebut itu seringkali adanya acara seperti dangdut atau yang lainnya. Acara tersebut itu mengundang adanya para warga yang membuat hal-hal yang negatif seperti meminum minuman keras dan lain sebagainya. Maka dari itu solusi yang bisa diberikan atau yang tepat menurut saya untuk permasalahan ini itu menurut saya bisa diberikan sebuah sanksi yang cukup berat pada para anak muda atau warga setempat juga yang mengikuti hal negatif tersebut, sehingga mereka jerah, tidak akan melakukan hal seperti itu lagi, tidak akan mengadakan adanya meminum minuman keras pada saat adanya acara atau yang lain sebagainya, agar mereka jerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.